Life of Pi oleh Yann Martel. Penerbit Gramedia Pustaka Utama 2013. Tebal 446 halaman. Novel Life of Pi adalah kisah tentang bertahan hidup yang melampaui sekadar perjuangan fisik melawan alam. Ditulis oleh Yann Martel, cerita ini mengikuti perjalanan Pischin Molitor Patel, yang kemudian dikenal sebagai Pi, seorang remaja asal India yang tumbuh dalam keluarga pemilik kebun binatang di kota Pondicherry. Sejak kecil, Pi memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap agama dan spiritualitas. Ia mempelajari dan mempraktikkan 3 agama sekaligus, Hindu, Kristen, dan Islam. Bagi Pi, iman bukanlah batasan, melainkan jembatan untuk memahami makna kehidupan. Perjalanan hidupnya berubah drastis ketika keluarganya memutuskan pindah ke Kanada bersama sejumlah hewan dari kebun binatang mereka. Kapal yang mereka tumpangi karam di Samudra Pasifik akibat badai dahsyat. Pi menjadi satu-satunya manusia yang selamat, terombang-ambing di Sekoci bersama beberapa hewan, termasuk seekor harimau bengal bernama Richard Parker. Dari titik inilah novel memasuki inti dramatiknya, perjuangan seorang remaja menghadapi laut luas, rasa lapar, ketakutan, dan ancaman predator yang setiap saat bisa menerkamnya. Hubungan antara Pi dan Richard Parker menjadi pusat ketegangan sekaligus simbol penting dalam cerita. Alih-alih membunuh harimau itu, Pi justru memilih untuk melatih dan menguasainya demi kelangsungan hidup bersama. Ia menyadari bahwa selama harimau itu hidup, ia memiliki alasan untuk tetap waspada dan berjuang. Dalam kesendirian yang nyaris membuatnya gila, keberadaan Richard Parker menjadi jangkar psikologis yang menahan Pi dari keputusasaan total. Interaksi mereka bukan sekadar konflik manusia dan binatang, tetapi alegori tentang naluri, ketakutan, dan sisi liar dalam diri manusia sendiri. Di tengah lautan yang tak bertepi, Pi mengalami berbagai peristiwa luar biasa, termasuk menemukan pulau misterius yang tampak seperti surga namun menyimpan bahaya tersembunyi. Episode ini memperkuat nuansa filosofis novel, mengaburkan batas antara kenyataan dan imajinasi. Sepanjang cerita, Martel membangun atmosfer yang membuat pembaca terus mempertanyakan apa yang nyata dan apa yang metaforis. Pada bagian akhir, Pi akhirnya diselamatkan di Meksiko. Namun ketika dimintai keterangan oleh pihak berwenang tentang apa yang sebenarnya terjadi di laut, ia menawarkan 2 versi cerita, satu dengan hewan-hewan, satu lagi dengan manusia yang saling membunuh demi bertahan hidup. Kedua kisah itu memiliki struktur yang serupa, tetapi implikasinya sangat berbeda. Martel kemudian menyerahkan pilihan kepada pembaca, kisah mana yang ingin dipercaya? Pertanyaan ini menjadi inti refleksi novel tentang iman, kebenaran, dan kebutuhan manusia akan makna. Life of Pi bukan hanya cerita survival, melainkan meditasi tentang kekuatan keyakinan dan imajinasi dalam menghadapi penderitaan. Yann Martel menunjukkan bahwa dalam kondisi paling ekstrim, manusia tidak hanya bertahan dengan tubuhnya, tetapi juga dengan cerita yang ia pilih untuk percaya. Novel ini mengajak pembaca merenungkan bahwa terkadang, kisah yang lebih indah bukanlah kebohongan, melainkan cara manusia menyelamatkan jiwanya sendiri.